Halo, saya Taufik Ertalalu. Kita ngopi bareng di TVRI. Kali ini saya senang sekali karena bisa bertemu dengan seseorang yang sangat spesial yang telah membawa Karao kemana-mana. Kecintaannya terhadap Karao, Ibu Ia sudah memperkenalkan Karao dengan teknik yang spesial ini sampai ke Jepang. Dr. Anda Lailani Yahya, MSI. Ya. Ibu Ia, selamat datang di TVRI, Ibu Ia. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu Ia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Ia, ini adalah sesuatu yang menarik. Ketika saya diperkenalkan akan ngobrol dengan Bu Ia di kesempatan ini, saya ada sesuatu yang terpikir, mungkin juga dipikirkan oleh teman ngopi. Seorang dosen yang latar belakang keilmuannya matematika, kemudian begitu mencintai Karao dan membawanya kemana-mana. Iya. Apa yang memotivasi Ibu? Latar belakangnya apa kira-kira, Bu? Iya. Memang kalau dilihat dari latar belakang pendidikan saya basicnya orang matematik, orang sains. Ya. Jadi kalau dilihat itu otak kirinya yang lebih banyak aktif. Tapi kemudian ternyata kalau memang kita selalu bisa mengaktifkan otak kanan kita, ternyata insya Allah hasilnya luar biasa untuk kita dapatkan. Ya, kayak gitu. Jadi memang saya selain ngajar matematik, saya juga aktif memanfaatkan kedua tangan yang dikaruniakan Allah ini untuk bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Jadi alhamdulillah saya juga menguasai untuk keterampilan tangan, untuk membuat handicraft dan lain sebagainya itu alhamdulillah bisa saya kuasai dengan baik, sehingga kemudian saya berpikir bahwa ada potensi daerah, di Gorontalo ini yang harusnya dia bisa mendunia, bisa mendunia seperti, sehingga saya berpikir bagaimana cara bahwa potensi yang ada di daerah ini bisa kita kembangkan, bisa saya modifikasi, bisa saya tiru, kemudian bisa saya aplikasikan untuk berbagai macam hal. Jadi karena itu saya berpikir bahwa satu peluang yang besar adalah Karao. Jadi kalau kita buat Karao ini menjadi, saya berpikir bagaimana bisa membuat Karao ini bisa tampil beda, tidak hanya selalu melulu bahwa dia jadi bahan-bahan saja untuk kemudian bisa jadi baju dan lain-lain. Tapi bagaimana supaya nanti Karao itu dia bisa jadi hiasan, bisa jadi aksesoris, bisa jadi home decor dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saya lebih banyak sambil belajar juga. Jadi saya mengasah keterampilan saya di dalam membuat handicraft ini, bagaimana dengan saya menerapkan Karao itu untuk jadi handicraft yang lain, yang menarik untuk kita ini kan. Saya penasaran, Ibu Ia kecil itu seperti apa? Apakah memang sejak kecil Ibu itu sudah jatuh cinta begitu dengan Karao, meskipun dalam karirnya sebagai pengajar di perguruan tinggi masih tetap ambil bagian untuk melestarikan karya besar ini? Bagaimana Ibu saat itu? Kalau mungkin dari latar kecil saya bahwa memang saya suka aktif. Saya orang aktif dan suka berkegiatan, berorganisasi dan sebagainya seperti itu, sehingga saya tidak menginginkan ada waktu yang lowong untuk tidak diapa-apakan gitu loh. Jadi saya inginkan bahwa selalu ada waktu untuk mengisi tangan saya untuk mengerjakan apa saja harus dikerjakan oleh tangan saya untuk bisa menghasilkan sesuatu kayak gitu. Sejak kapan, umur berapa Bu sudah melirik Karao itu, Bu? Kalau Karao ini mungkin kalau Karao ini sekitar 2000-an baru saya mulai melirik itu, karena terinspirasi dari saya selama studi S2 di Jogja. Saya melihat di sana itu aktivitas berkreasi itu begitu luar biasa. Dan basisnya kelokalan sekali ya. Iya, di sana batik. Di sana batik yang begitu diurai di apa, semuanya serba batik gitu loh. Sampai internasional juga kan mengenal batik. Nah, saya lihat bahwa ini kalau batik dan kemudian berkembang, batik itu hampir seluruh Jawa punya batik. Bahwa Gorontalo juga punya batik. Ada batik khasnya Gorontalo. Jadi saya pikir bahwa kita yang Gorontalo ini sebenarnya kan kita punya potensi yang khas daerah, yang kerjakan dengan hanya tangan, hanya manual gitu. Dia kalau diinikan bahwa pekerjaan yang hasil karya yang tangan, memang hasil karya tangan itu dia harusnya dinilai lebih. Dinilai lebih seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya potensi sekali, sehingga itu saya melihat bahwa harus bagaimana Karao itu bisa tampil beda.
bisa tampil beda. Sehingga saya untuk produk-produk yang saya buat yang ada di saya ini, saya bikin jadi hiasan, jadi kalung, jadi apa semua itu. Alhamdulillah untuk sampai dengan sekarang ini boleh dikata saya yang merintisnya, saya yang merintis untuk ini. Dan kalaupun ada yang ini yang sudah saya berikan pelatihan-pelatihan, itu banyak yang sudah saya anukan untuk mereka belajar. Ibu melakukannya langsung begitu ya? Iya. Kalau untuk handicraftnya, membuat handicraftnya itu tangan saya langsung, karena kita karena untuk handicraft itu kan finishingnya yang sangat menentukan, hasil akhir dari yang sangat menentukan, sehingga saya lebih cenderung untuk mengerjakannya sendiri. Itu berbagai macam itu saya harus kerjakan sendiri, harus ada tangan saya di situ untuk melihat. Tapi kemudian saya tetap menginginkan bahwa orang-orang saya ajarkan untuk bisa belajar. Untuk bisa belajar juga membuat. Nah, untuk karaunya, untuk khusus karaunya, sulamannya itu saya mengaktifkan pengrajin-pengrajin yang sudah karena kalau untuk pengrajin karau ini mereka ada banyak tersebar di mana-mana. Kita punya sumber daya yang melimpah. Ya? Kalau untuk untuk karau secara umum itu memang banyak sekali pengrajinnya. Itu lalu, tapi kemudian khusus untuk karau ikat, untuk karau ikat itu boleh dikata hampir punah. Hampir punah? Hampir punah. Padahal saya dengar teknik ini adalah teknik awal begitu ya? Awal, ya. Jadi karau itu sebenarnya kalau diinikan itu ini ada dua macam. Jadi yang di awal perkembangannya itu ada yang namanya karau ikat. Itu karau ikat. Kalau dulu mungkin orang-orang seumuran saya ataupun yang di atas saya ataupun ini kelahiran tahun 60-an, tahun 70-an itu masih mengenal yang namanya masih banyak mengenal namanya lenso. Lenso karau. Sapu tangan gitu ya. Sapu tangan itu karau, itu tekniknya itu beda. Itu karau ikat itu. Karau ikat. Tetapi dengan berkembangnya waktu, orang-orang sekarang kan sudah pakai tisu. Tidak lagi mengenal lenso. Akhirnya kan sudah berhenti, sudah produksinya sudah hampir terhenti. Dan itu sampai sekarang itu sudah sulit untuk kita dapatkan produk-produk seperti itu. Nah, yang ada sekarang itu kan karau Manila. Karau Manila, yang lagi populer begitu ya Bu ya? Iya, yang sudah dibawa kemana-mana juga. Itu adalah karau Manila atau karau tisik. Nanti kita bahas lebih lanjut perbedaan antara karau Manila dan karau ikat. Saya yang lahir tahun 90 ini penasaran juga Bu, yang ada di kepala saya karau. Nanti kita cerita lebih lanjut. Ibu ya, boleh minum kopinya ya? Silakan Bu, silakan. Teman ngopi kami minum kopi dulu ya. Teman ngopi, saya masih minum kopi dengan Ibu Iya. Saya banyak belajar di segmen tadi. Saya ternyata menemukan informasi yang saya boleh jujur Bu ya, ini termasuk baru, dan saya juga curiga teman-teman di luar sana masih belum punya pengetahuan tentang teknik karau itu ya. Pemahamannya karau. Ternyata ada dua versi. Ada karau yang diselesaikan dengan teknik ikat dan yang satunya disebut dengan karau Manila. Perbedaan detailnya itu bisa dilihat di mana, Bu? Oh iya. Oke, baik. Kalau untuk karau ini, jadi sebagaimana yang kita ketahui secara ini, bahwa karau itu sebenarnya ada dua. Ada dua untuk teknik menyulamnya. Teknik menyulamnya. Jadi kan yang pertama itu, yang lahir awal itu adalah ini karau dengan ikat. Teknik ikat, persis yang seperti Bu pegang sekarang hasil ini karau ikat yang lenso ini, yang lenso sapu tangan seperti ini. Kemudian berkembang yang namanya karau Manila. Karau Manila itu berbeda di teknik sulamnya, berbeda di teknik sulamnya. Jadi kalau untuk mengerjakan karau itu kan yang pertama itu kan kita punya motif, ya kita punya motif itu ada tukang bikin motif sendiri. Baru kemudian ada yang namanya tukang iris, pengiris
pengiris. Nah, untuk karao ikat dan karao Manila itu sama. Untuk teknik irisnya sama. Tekniknya irisnya sama. Kemudian nanti kan kainnya kita akan bentuk ada lubang-lubang seperti ini. Ada lubang-lubangnya seperti ini. Nah, yang berbeda dari karao Manila dan karao ikat itu adalah di teknik sulamnya. Teknik menyulamnya. Ya. Kalau dia teknik untuk Manila, ini kan ada lubang-lubang. Ada minimal 2 lubang sampai 10 lubang ataupun 20 lubang dan seterusnya bisa kita ini kan sesuai dengan motif. Itu jarumnya bisa masuk 1 kali. Bisa masuk 1 kali untuk jalan 1 kali gitu loh. Untuk yang mau sampai 10 lubang, 20 lubang itu jalannya 1 kali gitu loh jarumnya. Nah, itu yang intinya. Kemudian kalau untuk yang karao ikat ini bedanya, karao ikat itu untuk 1 lubang saja. Jadi dia biar 1 lubang boleh. 1 lubang saja dia dibutuhkan 4 kali kita memasukkan jarum. Berbeda tadi dengan yang Manila begitu ya. Gitu. Jadi makanya untuk karao ikat ini boleh dikata dia lama, lebih lama untuk pengerjaannya. Lebih lama dan mungkin kalau dia lebih kuat. Karena dengan teknik ikat, dia kan saling mengikat. Untuk tiap lubang itu kan ada 4 kali masuk jarumnya. Jadi dia saling mengikat. Ini kan bahwa jadi kalau untuk karao ikat ini dia lebih kuat dan tahan lama. Kemudian bedanya juga kalau untuk dalam penggunaan benang. Kalau benang untuk yang Manila ataupun tisik itu dia biasa kita juga bisa menggunakan. Selain benang biasa, dia juga bisa menggunakan benang metalik. Benang metalik yang mengkilat itu mengkilat kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ini tidak boleh. Yang karao ikat sudah dicoba tidak boleh karena dia kalau yang metalik itu agak licin, jadi tidak bisa diikat. Ternyata sudah ada proses uji cobanya begitu ya, menarik. Itu. Jadi ini kemudian ini kalau untuk mencucinya juga dia lebih mudah. Ya biar pakai mesin boleh, tidak perlu khawatir mau patah ini. Ini daya tahannya lebih kuat. Oke. Peminatnya bagaimana, Bu? Nah, kalau peminat memang lalu kenapa sampai karao ikat ini hampir punah, hampir hilang seperti itu karena memang mungkin karena selain waktunya yang lama, pekerjaannya yang lama, dan ini mungkin karena kurang variatif. Sulit ya, tidak mudah menyelesaikan prosesnya panjang. Mending saya pakai teknik yang tadi itu Manila begitu ya. Karena ini juga terbawa dari keprihatinan kita dengan ini hampir punahnya itu karena ini untuk 1 lenso seperti ini dikerjakan oleh pengrajin hampir 2 minggu. 2 minggu untuk kain seukuran kurang dari 30 cm ini, Bu? Itu hampir 2 minggu itu waktunya. Kalau Manila untuk kain seukuran itu mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih cepat. Karena Manila kan bisa lebih cepat waktunya. Nah, kemudian kenapa dia ini harga jualnya yang sangat rendah? Padahal harga prosesnya lama, tapi harga jualnya yang sangat rendah. Di tahun 2020 itu saya mengenalkan sampai ke pasar-pasar, ke pasar-pasar tradisional untuk mencari pengrajin-pengrajin karao ini. 1 lembar lenso, 1 lembar sapu tangan seperti ini masih saya dapatkan di pasar itu ada yang 8.000. 8.000, Bu? 8.000. Sayang sekali ya? Iya. Padahal prosesnya luar biasa, ketelitiannya. Jadi itu memang saya kan bahwa penghargaan kita terhadap hasil karya tangan itu terlalu rendah. Terlalu sangat minim, sehingga itu kan kalau dilihat kan penghasilan pengrajinnya terlalu di bawah, sehingga apresiasinya kecil sekali begitu. Sehingga ini jadi itu salah satu alasan mereka untuk tidak mau membuat ini lagi. Bagaimana kemudian ini bisa bangkit? Bisa bangkit. Kan begitu, hampir punah, Bu. Tapi ada lagi, bahkan bisa keluar negeri kan? Saya penasaran. Apa yang Ibu lakukan? Jadi kebetulan saya selaku pengajar di UNG juga ada kegiatan penelitian. Ada kegiatan penelitian dari ini yang penelitian kolaboratif yang juga ada dari Jepang. Yang dari Jepang ada yayasan dari Jepang itu RIN ataupun SRIREP RIN itu dari Ehime University juga nih.
Jadi mereka proyek untuk membantu pelestarian dan juga pencegahan dan penguatan untuk pencemaran yang melakukan dengan pencemaran utamanya di daerah-daerah tambang yang berhubungan dengan kehidupan kemiskinan yang ada di sana, yang pun dengan perempuan dan anak-anak. Oke, nanti kita cerita lagi bagaimana kemudian Rin melihat ini dan tertarik untuk ambil bagian dalam pelestarian karao dengan teknik ikat. Bu, izin, ayo kita minum kopi lagi sebelum dingin, Bu. Silakan, Bu. Ya, silakan sama-sama. Saya masih minum kopi dengan Ibu Iya. Ternyata Ehime itu melalui Rin, apa satu ya Sri Rep. Mereka melirik karao ini dengan perspektif yang berbeda, yang ikut juga membawa perempuan-perempuan itu untuk tidak pergi ke tambang. Kira-kira begitu yang saya tangkap sebelumnya, Bu ya. Benar. Jadi seperti itu. Jadi Sri Rep dan Rin ini mereka begitu peduli dengan kehidupan perempuan yang ada di wilayah tambang, seperti daerah pinggiran yang rentan untuk terkena pencemaran, apalagi pencemaran merkuri dari daerah tambang seperti itu. Jadi mereka inginkan bahwa perempuan-perempuan itu diberikan keterampilan agar supaya mereka tidak lagi naik ke tambang. Jadi mereka akan ada di rumah mengerjakan ini. Nah, salah satu yang dianukan itu adalah karao yang di wilayah kita yang itu adalah karao. Jadi kita anukan bagaimana agar supaya kita akan berikan mereka keterampilan untuk karao. Jadi ini supaya mereka akan terampil dan mereka tidak akan jadi lagi naik ke tambang. Mau karao tentu lebih ramah perempuan dibandingkan pergi ke tambang begitu. Jadi dengan itu mereka, karena kalau mereka mau karao mereka jadi punya penghasilan. Yang mereka punya penghasilan, mereka jadi ikut mensejahterakan keluarganya. Kemudian juga ikut melestarikan karaonya. Alhamdulillah selama ini saya berusaha untuk bisa menambah nilai daripada hasil kerja pengrajin itu dengan tidak membayar dengan yang terlalu rendah. Sehingga jadi kita nanti langsung hasil akhirnya juga tidak lagi 8.000 begitu, Bu Iya ya? Tidak bisa. Yang sudah meningkat lagi. Luar biasa. Ini saya lihat di depan kita teman ngopi, izin saya angkat ini ya, Bu. Ini karao yang diselesaikan dengan teknik ikat, tapi tidak terbatas pada kain yang untuk jadi pakaian. Bu, boleh cerita, selain di aksesoris seperti ini, Ibu juga pernah ikut menggerakkan perempuan kita bikin karao dengan teknik ikat di barang-barang apa saja selain ini? Iya, jadi dengan karao ikat ini saya inikan bahwa dia harus tampil di dalam bentuk apapun yang semangatnya seperti yang batik di Jogja itu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk saya sekarang ini saya buat bros, aneka macam bros, bros untuk jadi hiasan ini untuk ibu-ibu. Ada banyak variannya sudah saya buat. Kemudian juga kalung-kalung seperti ini dari yang besar, yang kecil sampai yang ini yang sedang saya bikin semua untuk kalung-kalung seperti ini. Alhamdulillah ini apalagi boomingnya ini untuk kalung-kalung seperti ini. Jadi variannya ini saya bikin. Alhamdulillah itu selalu banyak yang berminat untuk itu. Selain itu juga saya kembangkan ada yang namanya bunga stocking karao, itu saya buat juga. Untuk bunga stocking karao. Iya, saya tidak sempat bawa ini. Tapi itu bunga stocking karao itu alhamdulillah kemarin biasa dia di waktu-waktu lebaran itu laris manis untuk anaknya seperti itu. Ini semua Ibu bawa ke Jepang tempo hari? Ya, produk-produk saya banyak yang ini. Ada sal, ada kotak tisu dan sebagainya yang dari basisnya karao ikat itu yang saya bawa ke sana semua. Karena memang pesanannya dari sana seperti itu. Jadi semua yang saya bawa ke sana
itu sesuai pesanan baju, tapi sudah dalam bentuk baju jadi untuk anak-anak, remaja, dewasa itu saya bawa ke sana itu sudah dibeli langsung semua oleh pihak Jepang. Ibu datang, saya tinggal pameran di sana. Tinggal pameran di sana. Saya tinggal pameran. Jadi pameran di sana itu suatu suatu kebanggaan untuk saya, untuk ini sebenarnya juga bisa dikatakan untuk Gorontalo gitu loh. Betul. Karena itu satu kesempatan di mana belum pernah ada satu event. Yeah. Bahkan di Gorontalo pun sekalipun untuk membuka event khusus untuk Karao Ikat bisa pameran tunggal gitu. Yeah. Jadi kalau di sana itu kita pameran tunggal untuk semua produk hanya untuk Karao Ikat. Mohon maaf, yang Karao mereka karena sesuai dengan permintaan Jepang, jadi saya tidak bisa ini kan. Karao Ikat yang ini kan. Untuk satu areal itu seluas ya, mungkin ada lebih besar daripada tempat ini, dia mungkin sekitar 10 sampai 20 kali 10-20 meter itu areal itu semua untuk semua produk Karao Ikat yang ditampilkan di sana. Bukan Karao dengan teknik yang lain. Iya, dan tidak ada produk yang lain, pokoknya hanya ini saja yang diisikan di sana. Izin Bu, saya boleh lihat yang hijaunya, maaf. Ya. Wow, oh ini dan juga kalung begitu kalung. Ya? Luar biasa. Ada penambahan benang yang hijau. Jadi sebenarnya bisa lebih kreatif begitu ya Bu, untuk menambah nilai jualnya sedikit. Ya? Iya, itu kalau yang seperti itu namanya itu kolaborasi antara Karao Ikat dengan teknik sulam Jepang. Oke, sulam Jepang. Jadi ini sudah kolaborasi antara teknik sulam ikat Karao dengan teknik yang digunakan oleh masyarakat Jepang. Iya, kebetulan di bulan Maret tahun kemarin tahun 2023 atas kerjasama dengan Sri Rep dan RIN itu kami mendatangkan pelatih sulam khusus dari Jepang untuk mengenalkan beberapa orang, ada sekitar 30 peserta perempuan yang dienukan untuk belajar sulam Jepang seperti itu. Sehingga saya coba terapkan juga untuk hasil karya saya. Perempuan-perempuan kita lebih bisa explore begitu dengan cara yang ramah. Saya sangat mengapresiasi itu karena itu tadi yang saya note dari apa yang Ibu sampaikan. RIN ya dan Sri Rep itu melihat ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses yang luar biasa ini. Ibu mau sampaikan apa khususnya untuk perempuan-perempuan kita, terutama yang muda-muda yang tinggal, saya boleh bilang tinggal menikmati hasil akhirnya tanpa tahu prosesnya sama sekali begitu. Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya ini kan bahwa perempuan-perempuan Gorontalo itu sebenarnya kreatif dan mereka punya budaya lokal yang harusnya mereka bisa kembangkan. Potensi yang harusnya mereka bisa explore, mereka bisa kembangkan lebih lagi, cuman mereka perlu banyak belajar lagi kayak gitu. Akan mau pasti bisa kayak gitu. Jadi seperti saya, kalau saya sering anukan ke anak-anak ibu bahwa berkaryalah. Ya, kita harus berkarya, harus ada punya karya, karena meskipun kita tidak kemana-mana, tapi hasil karya kita akan ada di mana-mana. Berkaryalah. Iya. Meski kita tidak kemana-mana, hasil karya itu akan ada di mana-mana. Akan ada di mana-mana. Iya, kita aja. Ibu bangga telah ikut melestarikan Karao gitu ya? Iya, alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Apresiasi, meskipun apresiasi orang terhadap ini masih perlu kita inikan lagi, tapi ya paling tidak bahwa kita sudah berusaha, sudah melakukan ini. Karena kalau kita bandingkan dengan orang Jepang ya, apresiasi mereka terhadap hasil karya ini, hasil karya tangan ini luar biasa. Itu ibu-ibu yang sudah tua-tua, yang mereka yang suka menyulam itu, mereka datang ke tempat ini berbondong-bondong, Pak. Luar biasa. Mereka mengapresiasi ini luar biasa sekali. Semoga. Karena memang ini saya kan Karao ini dengan teknik ikat apapun teknik ini hanya ada di Gorontalo. Di dunia tidak ada. Itu sangat spesial. Semoga spirit yang Ibu bawa ke Jepang ini bisa menular ke masyarakat kita. Terima kasih Bu ya sudah minum kopi sama-sama di TVRI. Saya senang sekali. Terima kasih juga. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Teman kopi, sampai jumpa. Mari Bu minum.